Dua orang sahabat yang sukses membangun bisnis. Perkenalkan, nama saya Ricky. Saya adalah seorang anak yang senang sekali bermain game. Game bagi saya adalah sebuah hiburan dan tempat bersenang-senang. Sejak saya SD kelas 1, saya sudah bermain game, mulai dari game PlayStation hingga game PC. Dan sampai saat ini, saya masih sering bermain game. Setiap hari pun, ketika pulang sekolah, saya selalu pergi ke warnet sendirian. Saya bermain game mulai pukul 1 hingga 5 sore. Tapi sekarang, saya bermain warnet sudah tidak sendiri. Saya memiliki sahabat yang bernama Rico dan dia juga gemar sekali bermain game seperti saya. Oh ya, persahabatan kami dimulai di mana hari itu saya melihat seorang anak yang sedang dibully oleh kakak kelas di belakang sekolah. Saat itu saya datang dan menolong anak itu walaupun harus berkali melawan kakak kelas. Dan beruntungnya saya menang. Dan saya berkenalan dengan anak itu dan dia bernama Rico. Rico pun memperkenalkan dirinya. Dan ternyata dia adalah anak kelas 10, di mana itu artinya kita satu angkatan. Itu awal kejadian kita kenalan. Sepulang sekolah, saya kembali bertemu dia di pintu gerbang. Kita ngobrol-ngobrol dan ternyata rumah kita searah. Dan kita pun pulang bareng. Sesampai di tengah perjalanan pulang, saya berpamitan dengan Rico karena saya ingin pergi ke warnet yang biasa saya main. Dan ternyata Rico juga ingin ikut bermain warnet. Karena dia juga suka bermain game, kami pun tidak jadi pulang dan pergi ke warnet langganan saya. Kami bermain warnet hingga sore hari. Setelah waktu menunjukkan waktu 5 sore, kami pun pulang. Semenjak kejadian itu, kita selalu main warnet bareng sehabis pulang sekolah. Saking seringnya kita bermain game bareng, kita pun mencari perlombaan-lombaan game. Dan kebetulan ada perlombaan antar warnet. Karena saya sudah kenal dengan yang punya warnet, saya diikutkan olehnya untuk mengikuti perlombaan game tersebut. Karena timnya masih kurang 2 orang, dan saya mengajak Rico untuk bergabung juga. Lomba tersebut akan mulai 2 minggu lagi, dan tim kami pun selalu latihan bermain game. Dan karena kami mengikuti lomba dan harus latihan setiap hari, 2 minggu ini aku dan Rico bermain warnet hingga larut malam. Efek dari latihan ini, kami tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah kami, dan setiap pagi kami pun selalu tertidur di kelas karena kelelahan bermain game. 2 minggu kemudian, hari perlombaan pun dimulai. Kami bolos sekolah demi mengikuti perlombaan ini, dan kami pun bertanding melawan tim-tim lain. Alhamdulillah, tim kami pun menang dan mendapatkan juara 1. Aku dan Rico di situ sangat senang karena perlombaan pertama kita mampu membawa juara. Setelah pertandingan itu selesai, kami mendapat uang dari hasil perlombaan dan saya gunakan untuk jalan-jalan ke mall dan membeli barang-barang. Dan disitulah timbul pikiran saya bahwa game ini bisa menghasilkan uang. Semenjak itu, kami pun semakin fokus di dunia game. Kami sering berlatih dan mengikuti lomba-lomba sampai kami kelas 11 akhir. Di kelas 11 akhir kita sadar kalau kita nggak bisa terus-terusan bermain game. Karena kalau kita gitu terus kita mengorbankan sekolah kita. Yang dimana di kelas 10 dan kelas 11 nilai kita hancur karena terlalu fokus bermain game. Dan sebentar lagi kita kelas 12. Kita harus fokus menyiapkan diri kita untuk masuk universitas negeri yang kita inginkan. Di kelas 12 ini saya sekelas dengan Rico dan kami membuat keputusan untuk berhenti dulu bermain warnet demi masa depan kita. Di kelas 12 ini kita berdua lebih fokus belajar dan mengejar materi-materi yang ketinggalan. Hari-hari saya habiskan dengan belajar di rumah demi masuk universitas negeri yang saya inginkan. Hari kelulusan pun tiba dan pengumuman universitas sudah keluar. Tetapi saya dan Rico tidak masuk universitas negeri karena skor kami kurang. Kami juga sadar diri selama SMA kita jarang belajar. Karena kami tidak masuk universitas negeri, kami memutuskan untuk tidak kuliah dulu tahun ini. Kita mau mencoba fokus ke dunia game dan ingin sukses di sana. Kami pun kembali bermain warnet setiap hari dan mengikuti lomba-lomba. Ada yang menang dan ada yang kalah. Sampai di pertengahan bulan ke-6, gue sadar kalau kita gak bisa gini terus. Kita bukannya menghasilkan uang, tapi malah menghabiskan uang kita. Dan gue berpikir, gimana kita bisa menghasilkan uang tanpa mengikuti lomba? Dan gue mendapatkan ide bagaimana kita membuka usaha warnet saja. Dan gue pun ngobrol-ngobrol dengan Rico tentang ide itu. Dan dia pun setuju. Tetapi Rico bilang kita harus mendapatkan modal dari mana Ki? Kita aja tidak punya uang untuk bikin warnet. Mereka berdua berpikir gimana cara mendapatkan modal untuk membuka usaha tersebut. Dan Rico pun memiliki ide bagaimana kita mengikuti lomba Dota 2 internasional yang cukup besar kalau kita menang. Mereka pun kembali berlatih dengan keras untuk bisa memenangkan perlombaan itu. Mereka bisa berlatih seharian penuh. Sampai di hari pertandingan itu dimulai, kami sangat deg-degan karena melawan tim-tim dari daerah lain. Tetapi saya sangat yakin kalau tim kita bisa memenangkan perlombaan ini.
Dan perlombaan pun dimulai. Kita melawan semua tim dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dan tim kami mendapat juara 1 dan uang yang cukup banyak. Setelah pertandingan itu, kita berdua patungan untuk membuka usaha warnet kita. Kita menyewa ruko dan membeli perlengkapan warnet gaming kita. Alhamdulillah tahun pertama kita sudah balik modal. Dan di bulan selanjutnya kami kembali membuka warnet di tempat lain. Warnet kami pun lumayan sukses dan kami pun memutuskan untuk membuka warnet di kota-kota lain. Dan dari situlah kita berdua sukses bisa menghasilkan uang kita sendiri. Yang tadinya menghabiskan uang untuk bermain warnet, kini warnet yang menghasilkan uang untuk kita. Sekian dari saya, terima kasih.